Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya host Mehmet di podcast UNES. Ini podcast paling horor ya dari jumlah pendengarnya. Enggak ya, ini udah mulai banyak ya yang dengerin ya. Udah seminggu ini ya kita udah mulai jalan kuliah kan ya? Iya, iya. Tapi masih 100% daring ya. Iya, masih 100% Nah, daring. kita mau ngobrolin kendalanya, terus serunya, terus kalau ada kendala itu penyelesaiannya gimana? Perkuliahan daring di UNES ya. Ini udah ada partner saya nih, yang gantengnya nanggung sebenarnya, tapi bergaya ganteng banget. Mas Rosid ini kepala ULT, Unit Layanan Terpadu, yang biasa ngelayanin mahasiswa. Apa sih yang dilayani di ULT itu? Di ULT itu sangat banyak yang dilayani. Kalau secara jenis layanan itu ada 58 jenis layanan yang harusnya dilayani mahasiswa. Termasuk keluhan jomblo permanen nggak? Jadi kalau layanan itu kan dibagi menjadi dua, yaitu aduan dan layanan. Dari dua jenis ini ada 58 jenis secara yang tercatat lah, artinya yang secara tersistem gitu ada label. Tapi lainnya dari itu ya lebih banyak lagi. Termasuk yang dikatakan host Mamet tadi bahwa ada orang yang curhat, ya hal yang biasa. Untuk masa pandemi ini effortnya lebih banyak. Padahal kita jarang ketemu dengan mahasiswa, tetapi secara pikiran dan tenaga malah dikeluarkannya Nggak curhat itu. Lebih banyak. Kalau yang spesifik nih pada masa perkuliahan awal-awal gini, apa layanan yang paling dibutuhkan mahasiswa nih? Jadi kalau awal perkuliahan pada sebelum pandemi kan enak, ada orang yang mendapatkan permasalahan langsung datang, terselesaikan saat itu gitu. Tapi pada saat digantikan dengan lewat online, mereka kan harus, kami sih mempunyai dua jalur sih, email dan chatting. Dan sebenarnya ada WA dan DM yang tidak terurus karena memang sudah sangat membludak. Jadi kami akhirnya kembali ke fokus untuk ke yang chat di laman ULT dan di emailnya ULT. Yang kebanyakan adalah berkaitan dengan penggunaan sistem yang mereka belum pernah menggunakan. Ini buat mahasiswa baru. Mahasiswa baru ini kan belum pernah menggunakan, belum tahu apa itu Sikadu, belum tahu apa itu Elena, belum tahu apa itu My UNES. Yang perkenalannya pun hanya seangin lalu di PKKMB itu cuma dan via daring juga. Hanya diperkenalkan bagaimana cara login, hanya diperkenalkan bagaimana menggunakan join Telegram dan lain sebagainya. Padahal di dalamnya itu kan masih banyak, bagaimana ambil KRS, bagaimana memantau pertemuan dan lain sebagainya. Bahkan mahasiswa lama pun juga masih gagap. Jangan bilang dosen juga loh. Apalagi dosennya. Aduh, sensi nih ya. Oke, tapi enggak, menurut kita gimana ya, memang nggak bisa dimungkiri kita itu memang gagap menghadapi pandemi ini. Kalau tiba-tiba berubah dari pertemuan tatap muka ke daring ini, nggak usah dipungkiri lah, universitas mana yang jangan bilang gagap apa ya namanya, proses adaptasi. Iya. Nah, ya, ini smooth ya gitu. Ya adaptasi yang nggak tahu akan selesai kapan begitu ya. Kan kita akan terbiasa lagi kapan, karena memang kita lagi mencari bentuk bagaimana yang lebih baik. Apakah pakai Moodle kita yang namanya Elena, apakah kita pakai Google Meet, apakah kita mau pakai Microsoft Teams, apakah pakai WA Group gitu. Kan bisa diintegrasikan tuh. Semuanya bisa diintegrasikan, tetapi best practice yang dilakukan oleh dosen pasti mempunyai. Jika seorang dosen ditanya, saya pasti lebih suka menggunakan ini dan lain sebagainya. Dan itu kami juga sebenarnya ada penelitian ya, untuk masa pandemi ini paling efektif, yang paling bagus dan lain sebagainya. Seharusnya ada sebagai seorang akademisi, Anda juga bisa meneliti dong. Oh iya dong. Tapi kalau saya sebagai dosen ya, yang paling esensial pada musim kayak gini tuh bikin mahasiswa tetap semangat belajar. Betul. Itu kalau saya selalu yakin urusan teknis itu bisa lah diatasi. Tapi kalau semangat belajar nyampe hilang itu bahaya. Nah, salah satu yang menurut saya mempengaruhi semangat belajar karena di teknis ini belum selesai. Artinya ya mereka mencari jawabannya itu tidak semudah waktu offline, waktu datang gitu ya, bertanya datang gitu. Tapi yang penting ketika ada keluhan, responnya positif, aku nggak apa-apa kok mengalami masalah, ada orang yang siap bantu. Itu kan nggak masalah dong. Iya, nggak masalah sebenarnya. Kamu kan pinter kayak gitu. Untuk mahasiswa juga memanajemen dirinya sendiri bahwa ini adalah keadaan yang tidak ideal. Jangan langsung maksudnya harus selesai dan lain sebagainya. Kami sebagai pelayan yang melayani Anda juga membutuhkan waktu untuk kapasitasnya terbatas, terus waktu dan sebagainya. Kalau di dalam pelayan itu ada namanya SLI,
service level agreement. Artinya pada saat setiap orang itu meminta layanan akan tahu lebih dahulu harus mendapatkan apa. Tapi pada saat daring ini agak kesusahan menjelaskan bahwa layanan kami sampai di sini begitu. Jadi layanan itu selesai atau tidak, keputusannya artinya mendapatkan solusi atau tidak ya tidak semudah saat ketemu langsung. Ini loh selesai, pergi gitu. Kalau daring tidak bertemu kan di chatting itu bisa tertunda bisa ya? tertunda Atau selesai baru separuh gitu. Dan jadinya SLA service level agreement-nya tidak diketahui oleh mahasiswa. Ini loh udah selesai. Apakah sampai pelayanan sampai sini itu sudah selesai belum, mahasiswa juga nggak tahu. Begitu. Ini yang seru-seru apa nih keluhan? Yang seru adalah karena di UNES itu ya kami semua kan memang menggunakan sistem aplikasi. Nah itu kendala. Kalau satu kali contohnya adalah login, itu tidak bisa login berarti tidak bisa mengakses semua layanan di UNES. Di minggu kedua ini masih ada masalah itu? Masih ada mahasiswa yang belum bisa login gitu. Jadi mereka juga ada yang belum tahu kalau punya KRS itu. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, kalau di sisi dosen tahu nggak ada mahasiswanya yang bermasalah gitu setelah lapor atau gimana? Kalau di sisi dosen? Tahu dong. Oke. Komunikasi pertama paling memungkinkan dosen dan mahasiswa itu kan Telegram. Broadcast. Kalau udah bisa Telegram, nanti masuk ke grup WhatsApp, keluhan-keluhan udah bisa masuk, dan saya sebagai dosen wali maupun sebagai dosen di mata kuliah bisa memfasilitasi. Iya, bisa minta untuk dialihkan kemana gitu ya, untuk komunikasi lanjutan. Dan itu prasyarat loh, artinya prasyarat itu begini. Kalau persoalannya kalau ada juga mahasiswa yang belum terima Telegram tuh. Jadi artinya mahasiswa itu bisa di broadcast rombelnya itu ya juga syaratnya adalah punya KRS tadi, rombongan belajar sesuai yang diampu oleh Pak dosennya begitu. Nah, siasatnya biasanya teman-teman masuk grup aja dulu. Walaupun itu bukan rombelnya. Udah nggak apa-apa, yang penting ikut belajar dulu nggak apa-apa. Nanti itu nggak masalah kalau MK-nya sama ya, mata kuliahnya sama ya. Iya nggak apa-apa. Kalau mata kuliahnya beda kan juga repot. Di rombelku ini masih aja yang keluar masuk. Oh Pak, ternyata saya bukan rombel ini. Ya nggak apa-apa gitu kan. Oke, terus kalau akhirnya ada mahasiswa yang tertinggal, gimana biasanya? Ini kan sudah pertemuan kedua ya. Kalau ada yang tertinggal. Loh, prinsipnya bikin Elena itu kan soal fleksibilitas waktu. Betul. Materinya sudah terdokumentasi. Asinkronous ya. Terus yaudah, ini kemarin kita diskusi soal ini nih. Kamu nyusul aja nonton di YouTube kayak nonton di Elena gitu. Tugasnya nanti saya setting ulang supaya bisa diunggah saat kamu udah ngikuti materinya. Gitu. Jadi harus disetting fleksibel baik sistem maupun perasaan orang yang ngelolanya. Host Mamet ngajar berapa SKS? Hari ini kalau total itu ada 18 kali. Full? Enggak, tapi kan ada yang apa? Yang Teams. Artinya full Elena. Full Elena. Enggak ada yang dipindahkan misalnya full grup WhatsApp itu enggak ada. Enggak ada ya. Grup WhatsApp itu feedernya aja. Oke. Saling nyapa misalnya, "Halo bro, sis, udah siap kuliah hari ini?" Udah. Oke, yuk kita beralih ke Elena kayak gitu. Oke, yang menggunakan Elena mahasiswa keluarannya apa kalau ke dosennya? Kalau ke kami sih banyak. Contohnya saya sih sudah punya KRS, tapi kalau di Elena saya nggak ketemu mata kuliah itu. Kalau itu di sisi kami sebagai tim teknis, tapi kalau di sisi dosennya apa? Di waktu-waktu tertentu nggak bisa diakses. Oh, Elena ya? Iya, karena memang crowded. Itu gimana ngatasinya? Ada di grup, sebenarnya sih ada satu grup yang membahas tentang ini gitu. Jadi semua dosen yang mempunyai perkuliahan di Elena itu digabungkan dalam grup UNES daring grup itu yang semua masalah bisa disampaikan di situ, dan di situ ada beberapa tim yang sebenarnya menjawab untuk selalu menjawab, dan kita kan jadi nggak punya jam kerja ya selama pandemi ini ya. Jam kerjanya 24 jam memantau grup dan lain sebagainya, dan saya yakin tidak semua itu terlayani kan. Iya. Sangat yakin tidak semua itu terlayani karena memang ada ribuan bukan ratusan lagi sekarang yang masuk ke WA, masuk itu, dan ada beberapa yang tidak terjawab karena memang mau menjawab menyelesaikan yang satu sudah kesusul pertanyaan yang lain gitu. Nah itu harus diantisipasi lah biar jangan sampai ada orang yang merasa nggak terlayani. Iya sebenarnya hanya satu atau dua itu tapi mempunyai, saya yakin lebih dari itu karena memang saking banyaknya, dan
mereka peminta layanan itu baik mahasiswa mau dosen kan mencari yang ada itu mana ke tempat kami, ke ULT atau ke IT atau ke bagian manapun yang bisa membantu. Dan itu mempunyai kelemahan juga sih. Berarti teman-teman mahasiswa baru kalau masih ngalamin kesulitan teknis, sebenarnya siapa orang yang harus dihubungi? Kalau itu yang paling lengkap kami ULT kan? @mail.unes.id atau ult.unes.id ada chatnya. Di jam kerja ya. Di jam kerja. Jam kerjanya kan chattingnya di jam kerja. Chattingnya gitu. Kalau email kan bisa kapanpun. Dijawabnya nanti jam kerja. Ya, tetapi untuk saat ini DM dan WhatsApp, DM di IG dan di WhatsApp agak tidak tertangani karena memang jumlahnya yang kami terbatas. Kalau yang asinkronus yaitu yang tadi yang bisa dijawab tidak dalam waktu yang sama, email kan bisa dijawab di kapanpun gitu. Jadi emailnya ult@mail.unes.ac.id. Pasti juga ada yang merasa aku sudah email ke situ tapi belum dibalas. ya memang kami berusaha untuk menyelesaikan dalam satu hari itu memang ada ribuan yang masuk. Dan di flagging satu-satu ini yang untuk masalah apa dan diselesaikan. Begitu. Intinya adik-adik kita sekarang berada di situasi yang tidak ideal. Tetaplah berbahagia gitu ya, semangat belajar gitu. Kalau ada masalah ya walaupun kami akan menyelesaikannya secepatnya gitu. Tapi kalau masih ada yang meleset secara tenggat waktu dan lain sebagainya ya mohon dimaklumi artinya. Tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk selalu memperbaiki layanannya. Jadi kita mesti menemukan titik komprominya. Kompromi di antara keterbatasan sumber daya dengan besarnya kebutuhan. Dan itu ada di SLA sebenarnya seharusnya. Service Level Agreement. Yang bikin siapa tuh? Dia dong yang bikin. Kepala ULT kok. Dan tetap happy bener ya? Iya. Semangat. Jadi untuk saat ini belajar memang penting, tetapi kebahagiaan Anda, kesehatan untuk bertahan di pandemi ini menurut kami lebih penting. Bukan cuma Anda tapi juga kami yang ada yang ada di lini depan untuk melayani begitu. Jangan terlalu banyak pikiran, terlalu banyak stres. Harus komunikasinya juga cair ya. Iya. Yang aku khawatir itu kalau dosen-dosen galak. Iya betul, kalau dosen yang dibeli cap killer itu mungkin di masa pandemi ini kan ada kasus kemarin lagi viral itu. Apa tuh? Jangan ngomongin tetangga. Jangan ngomongin tetangga, enak. Ya udah, sebuah universitas. Alhamdulillah, maksudnya kita bisa belajar bahwa ada hal yang memang di masa pandemi ini tidak baik untuk dilakukan. Saya malah langsung mengecap tidak baik untuk dilakukan. Apapun tendensi, apapun alasan mereka kan pasti ada kan. Pakai ikat pinggang nggak? Kok nggak kelihatan? Pakai ikat pinggang saya. Ikat pinggang. Oke gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditambahin nggak sebelum kita closing? Begini. Saya mau tanya ini. Kira-kira apa yang diturunkan dari standar seorang dosen pada saat pandemi ini? Cara bukan mengulik ya, istilahnya apa ya? Inilah level yang apa standarnya aku turunkan. Apanya itu di bagian apakah misalnya kan ada kontrak kuliah tuh. Betul. Nah, kontrak kuliahnya sebelum pandemi dan setelah pandemi itu dibedakan atau enggak? Beda lah, pendekatannya beda. Kalau aku menyebutnya itu sebagai deformalisasi pembelajaran. Ya, kita kan perkuliahan di umumnya itu kan formal banget. Jadwalnya ketat, metodenya harus jelas, target perkuliahannya harus terukur dan sebagainya. Nah, saya sekarang sedang mengelola perkuliahan itu dengan melakukan deformalisasi. Nggak usah diformal-formalkan deh. Yang penting sasarannya ke sana, titik itu bisa kecapai. Kita bisa lewat sini, muter-muter dulu nggak apa-apa. Jadi, Pak, saya tadi nggak ikut kelas misalnya. Kalau di manual kan, kan udah telat. Ya. Oh udah, nonton materinya masih ada kok. Misalnya kayak gitu ya. Kadang-kadang harus chattingan personal ya nggak apa-apa. Deformalisasi ya. Saya meyakini bahkan dosen itu memang mempunyai kerepotan yang tidak kalah dengan kami sebagai pelayan gitu ya, harus mengadopsi cara-cara baru apalagi yang mohon maaf koneksi internetnya yang kurang, terus pengetahuan tentang menggunakan IT-nya yang memang masih terbatas dan lain sebagainya, dan harus dipaksa untuk melakukan ini kan memang bukan hal yang mudah untuk sebagian orang. Effortnya itu bisa 2-3 kali lipat. Betul. Padahal
fisiknya kan nggak pergi ke kampus gitu ya. Iya, tapi duduk 5-6 jam sehari ya capek juga kan. Lebih suka jalan misalnya di kelas, bergaul sama manusia, diajak bercanda, goda-godain dikit. Itu kan lebih seger gitu kan. Gitu sih strategi film, nggak tahu efektif atau enggak. Seharusnya terukur ya, diukur ya. Tapi dengan apa? Ya kan terukur dan enggak itu kan soal paradigma. Paradigma ya. Positivistik. Kalau sekarang humanis yang harus dikedepankan. Iya. Gimana cara mengelola pergaulan antara dosen dan mahasiswa itu sebagai sesama manusia gitu loh. Iya. Gitu. Ya maksudnya kalau memberi tugas ya enggak. Ya sudah diturunkan maksudnya intinya. Iya. Tenggat waktunya dan lain sebagainya gitu ya. Jangan sampai mahasiswa itu menjadi stres dan lain sebagainya. Ya, terutama di ruang negosiasi ya. Negosiasi harus terus-menerus dibuka. Pak, misalnya tugasnya dikumpulin 5 hari lagi ya. Ya nggak apa-apa 5 hari. Terus 5 hari kemudian Pak, saya lupa. Ya udah susulkan. Kayak gitu lah. Iya dan ya masalah yang lain juga masih ada yang belum KRS-nya belum beres karena memang belum diatur jadwalnya belum dimasukkan dan ya secara sistem kan sudah tutup tetapi karena memang ada ruang negosiasi. Negosiasi makanya ya tetap dibuka, artinya ya sudah nyusul silakan tapi ya kamu akan tertinggal pertemuan yang mungkin sudah terlalui 2 kali sebelumnya gitu. Ya sekalipun ketinggalan secara materi itu bisa dikejar banget kan. Jadi apalagi di masa ini kan mata kuliahnya lain bukan tatap muka ya. Nah, itu masih yang penting semangat, tetap happy ya sambil menghubungi para kolega sama teman-teman selama mahasiswa maksudnya. Iya. Biar kalau ada persoalan itu bisa sharing itu solusinya gimana gitu. Iya, jadi saatnya kita berkolaborasi untuk ya di sana misalnya ada teman yang sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah ya dikasih tahu gitu. Saya juga mantau grup teman-teman mahasiswa di Telegram itu ramai juga. Iya dong. Siapa yang ikut kelasnya ini ayo bareng gitu. Kalau dulu bareng berangkat berangkat ke kampus, sekarang bareng untuk cari grup WA-nya. Tetap ada serunya ya. Agak ada serunya gitu. Bro, sebelum kita closing, ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman mahasiswa? Ya, untuk mahasiswa dan dosen, sekali lagi kita berada pada masa yang tidak ideal. Jadi untuk mengatasi semua masalah ya butuh waktu dan lain sebagainya. Intinya tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, tidur yang cukup. Tidur jangan sendirian. Makan makanan yang sehat. Oke, makasih Bro Rosid Trihanggoro Putro, Kepala Unit Layanan Terpadu UNES ya. Kita ketemu lagi di obrolan podcast UNES yang akan datang. Sampai jumpa. Kelihatan tua banget ya. Ciao.